pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, semoga teman-teman baik-baik aja ya. Iya, katanya Kak Kisha. Ini kira-kira teman-teman udah pada siap ibadah belum ya? Ayo, udah siap belum nih? Tapi itu kayaknya udah pada siap deh. Iya ya, kayak udah pada cantik, udah pada ganteng itu di depan Zoom semua. Wah, teman-teman semua hebat nih. Senang sekali ya teman-teman kalau kita udah bisa kumpul di Zoom ini buat ibadah bareng. Iya, bener banget, kita nih bisa berkumpul bersama lagi. Ini semua karena Tuhan. Bener banget Kak. Hanya Tuhan saja yang layak untuk dipuji dan disembah. Karena itu, yuk teman-teman, kita mau nyanyi satu lagu. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, bener banget teman-teman. Yuk mari kita bangkit berdiri. Terus nanti teman-teman ikut gerakan kita ya biar lebih seru. Oke, mari kita pujikan di kepak-kepakan tangannya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, seru banget ya Kak. Bener banget Kak, seru banget. Gimana nih teman-teman? Udah pada semangat belum untuk beribadah hari ini? Udah semangat dong itu pastinya. Oke, teman-teman silakan duduk ya. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah bersama ya Bapak. Kiranya Engkau tolong berkati ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Engkau tolong urapi kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tahu nggak sih tema ibadah kita hari ini apa? Kak Cinya tahu nggak nih? Tahu dong, tema kita hari ini adalah persembahan yang berharga. Wah, tapi emangnya kenapa sih Kak kita harus kasih persembahan? Karena persembahan itu salah satu ucapan syukur kita untuk Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Oh gitu ya Kak. Terus kalau persembahan yang berharga itu kayak gimana Kak? Nah, kalau persembahan yang berharga itu di mana kita memberikan persembahan kita dengan senang hati dan yang terbaik. Maka dari itu teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita dengan senang hati dan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, teman-teman bisa memberi persembahan melalui nomor rekening di bawah ini atau scan QR code di sini ya teman-teman. Yuk teman-teman, sambil kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita pujikan Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik.
membawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami sudah bisa diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepadamu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau bisa terima persembahan kami ini. Kiranya persembahan kami ini dapat digunakan untuk memuliakan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau barusan kita memberi persembahan yang terbaik, ternyata di Alkitab juga ada loh ceritanya. Teman-teman mau tahu nggak nih ceritanya gimana? Wah, mau tahu dong, Kak. Wah, kayaknya Kak Cinya udah nggak sabar ya dengerin ceritanya. Iya dong. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan diri kita, siapin hati kita dulu, supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Teman-teman duduk yang manis dulu ya, siapin Alkitabnya, sama jangan melakukan aktivitas yang lain dulu. Jangan makan, main game, ngobrol. Jangan ya teman-teman. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Benar banget Kak Kisha. Sambil kita mempersiapkan diri kita, mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk sepanjang hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami doa, amin. Aduh, gimana ini? Rambutnya nggak mau disisir, kusut. Aduh, gimana ini? Udah ada adik-adik pada ngumpul. Aduh adik-adik, maaf ya, ini rambut Kak Grace lagi kusut banget. Aduh, susah banget tuh buat disisir tuh. Nyangkut tuh, sampai sisirnya nyangkut tuh. Aduh, gimana ya adik-adik kalau kayak begini caranya? Aduh, gimana nih adik-adik? Ada yang tahu nggak caranya? Berantakan banget. Ada minyak rambut nih. Kayaknya bisa nih kalau misalnya Kak Grace pakai minyak rambut dulu disemprot. Mana tahu ya. Wangi banget. Mana tahu habis disemprot kayak begini, rambut Kak Grace bisa disisir kali ya. Coba dulu Kak Grace sisir dulu ya. Aduh. Tada! Nah, Kak Grace sudah pakai minyak rambutnya Kak Grace nih. Setelah Kak Grace semprot, trut. Nah, jadinya lebih halus, bisa disisir, dan jadinya rapi bukan? Nah, adik-adik, mungkin ada nih adik-adik yang juga di rumah, kalau habis mandi atau keramas, rambutnya masih basah tuh. Biasanya mama suka pakein minyak rambut, supaya rambut kita tumbuh lebat, wangi, dan juga rapi. Nah, mungkin adik-adik yang di rumah suka pakai minyak rambut yang berbeda dari punya Kak Grace. Ada yang merek A, merek B, merek C, sampai merek Z. Wah, ada begitu banyak merek di zaman sekarang yang pastinya bisa kita pakai supaya rambut kita jadi lebih halus dan juga wangi banget. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata di dalam Alkitab juga ada nih minyak yang wangi banget. Ada yang tahu nggak ya kira-kira minyak itu minyak apa? Coba ya Kak Grace mau kasih tahu. Minyaknya adalah minyak narwastu. Coba sama-sama kita baca ya. Minyak narwastu. Apa sih minyak narwastu itu? Emangnya wangi? Emangnya dia bagus?
Nah, adik-adik, minyak narwastu itu ternyata harganya sangat mahal. Tahu nggak kira-kira adik-adik bisa bayangin nggak ya? Mahalnya tuh semahal apa sih Kak Grace? 100 ribu? 1 juta? Atau berapa? Tahu nggak adik-adik? Hanya minyak wangi, minyak narwastu ini saja ternyata harganya 14 juta. Wow, mahal sekali ya adik-adik. Cuman minyak wangi sebotol harganya 14 juta. Wah, mahal banget ya. Nah adik-adik, kalau mahal kayak gitu biasanya kita semprotnya banyak kayak pakai baygon, atau kira-kira kita pakainya irit-irit sedikit aja, yang penting udah jadi wangi. Nah adik-adik, biasanya kalau minyak semahal itu kita akan pakainya dengan irit-irit ya, dikit-dikit aja deh. Kalau bisa bahkan bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Nah adik-adik, minyak narwastu ini ternyata dipakai oleh seorang wanita yang ada di dalam Alkitab. Coba kita mau lihat yuk, siapa ya wanita yang memakai minyak yang harum ini? Coba adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Kita ambil Alkitab kita dulu ya. Kita siapkan Alkitab kita. Nah, kita mau buka dari Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian bunyi firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, ternyata nama perempuan itu adalah Maria. Masih ingat nggak adik-adik siapa Maria ini? Maria ini adalah saudara dari Marta dan juga Lazarus. Kira-kira cerita tentang Lazarus beberapa minggu lalu nih. Masih ingat nggak adik-adik ceritanya ngapain sih si Lazarus ini? Ya, betul. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, betul sekali. Mereka ini tinggal di mana ya? Masih ingat nggak? Tadi barusan baca Alkitabnya. Mereka tinggal di Betania. Nah, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya datang ke Betania dan mereka mampir ke rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus. Coba lihat adik-adik. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang yang lain. Para murid bersama-sama menikmati jamuan makan. Dan Marta melayani Tuhan Yesus, menyajikan makanan demi makanan. Nah adik-adik tahu nggak? Ternyata mereka itu sedang makan bersama sebelum 6 hari lagi akan Paskah, yaitu sebelum kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mereka makan bersama-sama. Tetapi adik-adik, sewaktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang makan, Maria datang menghampiri Tuhan Yesus. Ngapain ya Maria kira-kira? Nah adik-adik, ternyata Maria itu datang dan dia membawa minyak narwastu yang mahal tadi. Coba tuh adik-adik lihat, ada gambarnya Maria membawa sebotol minyak narwastu. Kira-kira mau dipakai buat apa ya adik-adik? Minyak itu kan mahal sekali harganya. Buat apa ya?
Ternyata adik-adik, minyak narwastu yang sangat mahal tadi, berapa ya kira-kira tadi harganya, masih ingat gak? 14 juta kira-kira kalau jadi rupiah ya. Ternyata tempatnya itu dipecahkan, perang. Wah, tempatnya dipecahkan dan terbuka dan harus dipakai. Wah, seapa nggak sayang ya, minyak yang mahal itu harus dipakai sama Maria. Bahkan tempatnya dipecahkan supaya bisa dipakai minyak narwastunya. Tempatnya bukan kayak botol-botol zaman sekarang, zaman plastik kayak begini ya. Kalau mau dibuka, mau dipakai, tinggal dibuka. Kalau nggak mau pakai lagi, tinggal ditutup. Nah, kalau di zaman itu, pada waktu itu namanya adalah buli-buli pualam, di mana mereka menyimpan minyak narwastu itu. Kalau mereka mau pakai, nah leher dari botolnya itu seperti gambar ini harus dibuka, harus dipecahkan sehingga minyak narwastunya bisa dipakai. Nah, karena biasanya minyak narwastu ini dipakai untuk hari-hari yang spesial. Hari-hari yang spesial kira-kira itu apa aja ya? Nah, biasanya kalau mereka mau menikah, nah ada perempuan-perempuan yang mau menikah, mereka harus menabung, mereka harus mempersiapkan minyak narwastu ini, dan kemudian akan dipakai di hari pernikahan mereka. Biasanya mereka akan pakai sampai habis, karena baunya semerbak sekali, wangi sekali. Nah, begitu Maria ternyata membawanya dan kemudian dia memecahkannya. Nah, adik-adik, ternyata ketika Maria datang menghampiri Tuhan Yesus membawa buli-buli pualam atau botol tempat dia menyimpan minyak narwastu tadi, dia kemudian berlutut di bawah kakinya Tuhan Yesus. Pada waktu itu adik-adik, sebenarnya ketika Maria datang dan membawa buli-buli pualam, botol yang berisi minyak narwastu itu, sebenarnya ada orang yang mengatakan, loh, dia kan wanita yang berdosa, buat apa dia kesini? Mau ngapain dia di sini? Nah, adik-adik, ketika mendengar hal itu, Maria datang kepada Tuhan Yesus. Itu tidak menghalanginya untuk datang kepada Tuhan. Sambil berlutut, Maria ini menangis dan air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Kenapa ya Maria menangis? Kenapa ya Maria bersedih? Lalu bukan hanya itu saja, dia pun memecahkan buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu tadi dan meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu. Bukan hanya itu saja, dia menyucikannya dengan rambutnya. Rambutnya meminyaki kakinya Tuhan Yesus itu dengan minyak narwastu. Nah, adik-adik, Maria ini sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia mengingat bagaimana Tuhan itu sudah mengasihi Maria. Maria yang sebenarnya berdosa, Maria yang sebenarnya suka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi justru Tuhan Yesus mau mengasihi Maria dan mengampuni Maria. Itu sebabnya mengapa Maria menangis ketika datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia sadar Tuhan Yesus begitu mengasihi dia. Ada banyak orang-orang yang membenci dia, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Maria. Itulah sebabnya mengapa Maria mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia menangis dan berlutut, bahkan dia dengan rela hati memberikan minyak narwastu yang sangat mahal harganya itu untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, untuk menyikahkan, meminyaki kakinya Tuhan Yesus dengan minyak itu. Maria mengingat kebaikan Tuhan Yesus, Maria mengingat pertolongan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat. Dengan rela hati, Maria memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maria tahu betul bahwa Tuhan sudah memberikan lebih banyak dari apa yang dia berikan kepada Tuhan. Bahkan dengan rambutnya, ayo coba bayangin ya, dengan rambutnya, rambut yang tadi kita sudah sisir rapi-rapi ini, ternyata dia rela untuk memberikan rambutnya yang adalah mahkota wanita ini. Dia rela untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu dan juga menyikahkannya dengan rambutnya. Tetapi Maria mau melakukan hal itu.
Mungkin rambutnya adalah mahkota yang rapi, yang cantik. Bahkan minyak narwastu itu adalah hal yang mahal, tetapi dia mau dengan rela memberikan yang terbaik, yang berharga dari dirinya untuk Tuhan Yesus. Karena dia sadar betul Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi Maria. Wah, adik-adik, Maria dengan tulus dan rela hati memberikan yang terbaik, yang berharga, yang paling berharga dari dirinya untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang paling berharga untuk Maria. Tapi adik-adik, tahu nggak? Waktu Maria melakukan hal itu, ternyata ada orang yang gak suka dengan apa yang Maria lakukan. Siapa ya namanya? Ternyata dia adalah Yudas Iskariot. Adik-adik tahu nggak Yudas Iskariot ini siapa? Ya betul, Yudas Iskariot ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Salah satu dari 12 muridnya Tuhan Yesus. Yang ternyata Yudas Iskariot ini suka mencuri. Ternyata dia ini adalah bendahara yang memegang uang pada waktu itu. Tetapi ternyata dia suka mencuri loh adik-adik. Lalu kemudian Yudas bilang gini, Tuhan, ngapain Maria itu melakukan hal itu? Ngapain dia harus memecahkan buli-buli puala minyak narwastu yang sangat mahal harganya untuk Tuhan Yesus? Lebih baik kan itu dijual saja dan kemudian uangnya bisa dipakai untuk orang-orang miskin. Dia itu pemborosan, suka beli-beli. Nah, ternyata adik-adik, ketika Yudas mengatakan hal itu, Yudas tidak sungguh-sungguh hatinya memberikan kepada orang lain. Tetapi karena Yudas ini sendiri mata duitan, karena dia suka mencuri dan bahkan dia tidak memberikan kepada orang lain. Nah adik-adik, lalu Tuhan Yesus menjawab Yudas seperti demikian. Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya maksudnya Tuhan Yesus ini ngomong kayak gini tuh apa sih maksudnya? Nah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mau katakan kepada Yudas, kalau orang miskin mungkin akan selalu bersama-sama dengan kamu. Kalau aku tidak, karena sebentar lagi aku akan menderita dan aku akan mati di atas kayu salib. Maria pun akhirnya memberikan yang berharga kepada Tuhan. Meskipun ada orang-orang yang tidak suka dengan Maria, tetapi dia tetap memilih untuk memberikan yang paling berharga untuk Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pun sudah terlebih dahulu mengasihi dia, sehingga dia sadar betul apa yang harus dia lakukan, yaitu mengucap syukur dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu, Maria dengan rela hati dan sangat bersyukur, ia datang kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik, yang paling berharga kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat sendiri bagaimana Maria yang sangat bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya. Dia pun akhirnya memberikan persembahan yang paling berharga kepada Tuhan dengan rela hati, dengan hati yang sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, gimana nih dengan kita adik-adik sebagai anak-anaknya Tuhan? Bukankah kita juga sudah menerima kasih yang daripada Tuhan? Bukankah Tuhan juga sudah mengampuni setiap kita, mengasihi setiap kita? Padahal kita seringkali menyakiti hati Tuhan dengan sikap-sikap kita yang tidak baik. Tetapi ketika kita datang dan meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengampuni kita dan akan memberikan kasih-Nya terus-menerus kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, seperti Maria yang sudah merasakan kasih Tuhan dan mau memberikan persembahan yang paling berharga, mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita pun mau belajar untuk mengucap syukur dan memberikan persembahan yang paling berharga buat Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini kakak mau tanya yang sudah merasakan kasih dan berkat Tuhan?
Coba kakak mau lihat tangannya, angkat tangannya. Nah, setiap kita sudah merasakan berkat yang daripada Tuhan. Yuk kita mau belajar memberikan yang terbaik, yang paling berharga buat Tuhan. Lewat apa ya? Lewat kehidupan kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan. Kita juga bahkan bisa memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan kita, melalui uang yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Kita berikan untuk apa sih? Untuk pekerjaan Tuhan, supaya semakin banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, karena kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita pun juga mau orang-orang di luar sana bisa merasakan kasih Tuhan. Gimana caranya ya? Nah, Tuhan mau kita juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita, agar kasih Tuhan itu juga mereka rasakan. Nah, adik-adik, sebelum kita membuat proyek kelas kita bersama-sama, kita mau baca dulu nih ayat Mas yang akan menuntun kita membuat proyek kelas kita pada hari ini. Coba kita mau baca dulu ya bersama-sama. Ikutin kakak ya. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Dari mana? Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi ya, Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Coba adik-adik sendiri ulang ya. Mazmur ayat, persembahkanlah korban yang dan percayalah kepada Tuhan. Pintar adik-adik semuanya. Kalau kayak begitu, sekarang kita mau bersama-sama melakukan proyek kelas kita. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik bertanya, kenapa sih kita tuh kalau persembahan harus kasih uang ya? Kira-kira nanti uang ini mau dipakai buat apa? Nah, adik-adik, persembahan yang kita berikan kepada gereja akan gereja pakai untuk melayani lebih banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa memberikan persembahan sejak kecil dan juga belajar memberikan perpuluhan. Adik-adik tahu nggak apa itu perpuluhan? Perpuluhan itu adalah setiap apa yang kita dapat, kita kasih 10%-nya kepada Tuhan. Misalnya, kalian dapat 10.000. 10%-nya berapa? Ayo. Ya, 1.000. Nah, kalau misalnya adik-adik dapat uang jajan 1 minggu 10.000, berarti kita memberikan perpuluhannya 1.000. Kalau adik-adik kasih dapat uang jajannya 50.000, berarti perpuluhannya berapa nih? 5.000. Kalau dapatnya 100.000, wow, berarti perpuluhan kita kepada Tuhan adalah 10.000. Nah, adik-adik, yuk kita mau belajar. Sejak kecil kita mau memberikan persembahan yang berharga kepada Tuhan. Kita berikan apa yang sudah menjadi berkat yang kita terima daripada Tuhan. Nah, nanti uangnya itu akan dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu pernah berkata, kalau ketika kita memberikan kepada Tuhan, kita itu bisa memberikannya kepada orang-orang lain. Tuhan pernah berkata demikian, kalau orang yang lapar, kamu memberikan makan, kamu melakukannya untuk Tuhan. Kalau ada orang yang kedinginan, kamu memberikan dia baju yang hangat, kamu melakukannya untuk Tuhan. Ketika ada orang yang gak punya rumah, lalu kamu mengundangnya masuk ke rumahmu, itu sebenarnya kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Berarti apa yang sebenarnya kita lakukan buat orang lain, sebenarnya kita juga sedang memberikannya kepada Tuhan. Ketika kita belajar mengasihi orang lain, kita pun sedang mengajarkan mereka tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada mereka. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Kak Grace mau ajak kita semua membuat yang namanya celengan kasih. Nah, adik-adik bisa menyiapkan wadah yang tertutup. Bisa berupa botol seperti ini. Kalau adik-adik punya botol bekas di rumah yang sudah tidak dipakai, adik-adik boleh pakai botol bekas ini atau wadah tertutup apapun
yang adik-adik bisa temukan di rumah adik-adik. Adik-adik bisa siapkan botol ini dan kemudian kita akan menghiasnya. Yang pertama-tama nanti adik-adik boleh tulis dulu celengan kasih. Nah, nanti adik-adik kita akan hias. Adik-adik boleh membuat botol ini jadi lebih cantik, begitu ya. Kita akan hias botol ini semaksimalnya adik-adik. Lalu kemudian kita akan menabung di celengan kasih ini. Celengan kasih ini mengingatkan kita karena kita sudah menerima kasih yang daripada Tuhan. Melalui berkat-berkatnya Tuhan, kita pun mau belajar jadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, nanti kalau sudah jadi tuh ya, sudah jadi dihias di botol ini, adik-adik kita akan menabung. Adik-adik bisa masukkan uang koin ke dalam botol ini, ya. Adik-adik bisa masukkan plung uang koinnya, atau adik-adik juga bisa masukkan uang kertasnya adik-adik ke dalam celengan ini. Nah, nanti kita akan bersama-sama menabung di dalam celengan kasih ini, dan nanti waktu hari Paskah di tanggal 24 April kita akan sama-sama buka celengan kasih ini, dan kita akan pakai uang yang ada di sini untuk memberikan sesuatu bagi orang-orang yang membutuhkan. Bisa memberikan makanan kepada Bapak Satpam yang ada di komplek kita, atau bisa memberikan makanan kepada tukang parkir, kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang menyapu jalan, atau kepada siapapun yang adik-adik mau. Pada orang-orang yang membutuhkan, kita berikan kepada mereka. Ini Pak, ini Bu, untuk Bapak dan untuk Ibu. Bisa kita tabung bersama-sama di dalam celengan ini, ya. Berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita tabung dan kita berikan kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Bisa ya adik-adik? Sip kalau begitu. Nanti kita akan sama-sama kerjakan di proyek kelas kita bersama-sama. Nah, saat ini adik-adik, kakak mau mengajak setiap kita untuk berdoa. Yuk ikut Kak Grace berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa belajar melalui kehidupan seorang Maria yang mau mempersembahkan yang paling berharga dari dirinya. Tuhan, kami pun juga mau mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kami, yang sudah mengampuni kami, dan yang sudah memberkati kami. Kami mau belajar menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar memberikan persembahan yang paling berharga kepada Tuhan. Bukan melihat jumlah uangnya, tetapi kami rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Tolong kami ya Tuhan, sejak kecil kami belajar untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar mengumpulkan berkat Tuhan di dalam celengan kasih. Kami rindu kami bisa mengumpulkannya di dalam celengan kasih ini, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Wah, seru banget ya ceritanya. Bener banget Kak. Oh ya nih teman-teman, tadi perhatiin nggak ceritanya? Wah, pasti teman-teman merhatiin ya. Kalau Kak Kesha, perhatiin nggak? Wah, pasti dong Kak. Kalau gitu aku mau nanya deh, dari cerita tadi apa sih yang Kak Kesha dapetin? Dari cerita tadi, kita bisa belajar bahwa Tuhan itu sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberkati kita. Karena itu, kita harus belajar untuk berbagi kasih Tuhan melalui persembahan dan celengan kasih kita. Wah, bener banget dong Kak. Tuhan aja melihara burung pipit, mendadani bunga bakung, apalagi kita anak-anaknya. Pasti diberkati dan dipelihara dong sama Tuhan. Wah, Kak Kesha jadi keinget satu lagu nih Kak. Lagu apa tuh? Judulnya Burung Pipit. Yuk teman-teman kita nyanyiin bareng-bareng ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih
Oke teman-teman, ibadah kita sudah mau selesai nih. Iya nih teman-teman, tapi ingat ya, kita harus selalu memberi persembahan yang terbaik, sama seperti Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Bener banget. Nah teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau sudah memberkati kami selama ibadah ini berlangsung ya Bapa. Kiranya firman yang tadi kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah kita udah selesai nih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.